Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang pendapatan nasional, neraca, pembayaran, dan pasar valuta asing. Pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi 7 kategori, diantaranya produk domestik bruto (PDB), produk nasional bruto (GNP), produk nasional neto (NNP), pendapatan nasional (NNI), pendapatan perorangan (PI), serta pendapatan yang dibelanjakan, dan produk domestik regional bruto (PDRB). Oke, selanjutnya metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan, yaitu suatu pendekatan di mana pendekatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi keuntungan terhadap proses produksi, yaitu ada 5. Kompensasi untuk pekerja, yang kedua keuntungan perusahaan, yang ketiga pendapatan usaha perorangan, yang keempat pendapatan sewa, dan kelima bunga neto. Yang kedua yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh benda dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nilai tambah itu sendiri adalah selisih antara nilai output dengan nilai input. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa, pengeluaran investasi, tabungan, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran ekspor-impor. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional ini ada 6. Yang pertama, mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar bangsa atau daerah. Yang keempat, merumuskan kebijakan pemerintah. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Klasifikasi perekonomian Indonesia menurut International Standard Industrial Classification atau disingkat ISIC. Perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha, terbagi dalam 3 kelompok, antara lain sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Yang pertama yaitu sektor primer, yakni mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor yang masih berisi kebutuhan sehari-hari meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Yang ketiga, yaitu sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa lain-lain. Adapun tujuan-tujuannya itu yaitu 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang terakhir itu adalah mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Adapun juga yang untuk dipergunakan sebagai
sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Komponen neraca pembayaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama neraca berjalan atau biasa disebut dengan current account. Current account sendiri terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama neraca perdagangan untuk mencatat transaksi ekspor impor di antara 2 negara atau lebih. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain seperti transaksi ekspor impor jasa tenaga kerja. Kemudian neraca transaksi sepihak mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial. Kemudian yang kedua, neraca modal atau capital account. Capital account ini sendiri memiliki artian mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara 2 negara atau lebih untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang ketiga, neraca moneter. Neraca moneter memiliki artian mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa dalam suatu negara. Baik, sistem pencatatan neraca pembayaran, yaitu ada debit dan kredit. Debit sendiri memiliki artian bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap negara lain. Sedangkan pengertian dari kredit sendiri bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Perlu diingat, jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka neraca pembayaran akan mengalami defisit. Macam-macam neraca pembayaran. Macam-macam neraca pembayaran itu ada 3. Yang pertama, neraca pembayaran defisit, yang mana neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri lebih besar daripada penerimaan dari luar negeri, atau bisa disebut juga dengan debit lebih besar daripada kredit. Kemudian yang kedua, neraca pembayaran surplus atau bisa diartikan yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil daripada kredit. Kemudian yang ketiga, neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit dan transaksi kredit itu sama atau balance. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi dari neraca pembayaran. Bisa dilihat bahwa secara garis besar neraca pembayaran itu fungsinya itu sebagai alat ukur dan juga sebagai alat kebijakan yang nantinya berpengaruh dari alat ukur tersebut. Ya, neraca pembayaran itu sebagai alat ukur terkait dengan perdagangan internasional dan yang sehingga akan mempengaruhi mengenai kebijakan dari pemerintah baik secara fiskal, moneter, maupun secara politik, serta untuk mengetahui dampak bagaimana hubungan dengan internasional. Nah, berikut ini merupakan contoh neraca pembayaran. Ini merupakan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2018. Bisa dilihat pada neraca pembayaran ini ada 6 baris utama yang ditandai dengan angka Romawi, ada 6. Yang pertama ada transaksi berjalan yang terdiri dari sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada transaksi modal dan finansial. Dan angka Romawi ketiga ada total dari angka Romawi 1 dan 2, yaitu total dari transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Kemudian di angka Romawi 4 ada selisih perhitungan bersih. Kemudian yang kelima yaitu neraca keseluruhan yang mana dihitung dari angka Romawi 3 dan juga 4. Jadi dan terakhir yaitu ada baris cadangan devisa yang terkait. Nah, di sini bisa dilihat ya, angka-angkanya itu ada yang negatif dan juga positif. Jika negatif itu menandai adanya defisit. Sedangkan positif itu artinya surplus. Kemudian di bawahnya ini ada memorandum, bisa dilihat ya, ada posisi cadangan devisa dan impor serta pembayaran hutang luar negeri. Jadi di sini itu maksudnya posisi cadangan devisa itu
seberapa besar untuk cukup membiayai impor dan juga pembayaran hutang luar negeri. Karena di sini neraca pembayaran Indonesia tahun 2018, makanya di sini yang tertulis di sini yang triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2018 terdapat bintang 1 dan juga bintang 2. Bintang 1 itu berarti angkanya masih sangat sementara, sementara bintang 2 itu berarti sangat-sangat sementara. Dari materi neraca pembayaran bisa disimpulkan bahwa neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dengan pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan juga pemerintahan. Neraca pembayaran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan juga neraca moneter. Dan neraca berjalan terbagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi unilateral. Pada neraca pembayaran terjadi 2 kondisi, yaitu defisit dan serta surplus. Jika defisit akan memberikan dampak mengurangi cadangan devisa, sedangkan surplus akan menambah cadangan devisa. Jadi kalau defisit itu lebih merugikan negara, sementara surplus akan menguntungkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pasar valuta asing. Pengertian valuta asing, foreign exchange market, atau sering pula disebut dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah yang pertama, transfer daya beli, yang kedua, penyediaan kredit, dan yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Yang selanjutnya, peserta dalam pasar valuta asing. Transaksi di pasar falas terdiri atas 2 jenis tingkatan, yaitu antar bank dan klien. Untuk peserta dalam pasar valuta asing, ada 4, yaitu yang pertama, dealer falas bank dan non-bank dealer. Falas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Biasanya, mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Kemudian yang kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu sendiri menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial, di mana kelompok ini terdiri atas importir-importir, investor, portofolio internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Kemudian yang ketiga, spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia, maksudnya dengan pusat keuangan lain. Dan yang terakhir, bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis transaksi dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi ini adalah jual beli mata uang
dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama atau tanggal yang diadakannya transaksi. Kemudian yang kedua, value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau transaksi. Kemudian yang terakhir, value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu transaksi forward. Transaksi ini atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang, di mana kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging atau spekulasi. Kemudian jenis yang terakhir yaitu transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi ini yang umum adalah spot terhadap forward, di mana dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama dengan bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia ada dua. Yang pertama, swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Yang kedua, swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs sendiri merupakan harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain, sedangkan kuotasi merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga yaitu USD quotation. Yang pertama langsung. Cara penentuan kurs atau mata uang di mana suatu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode ini, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Yang kedua yaitu tidak langsung. Penentuan kurs berdasarkan tidak langsung ini merupakan kebalikan dari langsung, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Yang ketiga yaitu USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing. Yang selanjutnya yaitu margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak dilakukan dengan pergerakan dana yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Yang selanjutnya yaitu euro currency. Pengertian euro currency dan eurobank. Yang euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki mata uang tersebut. Sedangkan Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal.
di mana lembaga tersebut membuka kantor. Kegiatan Eurobanking di berbagai negara tidak tunduk pada ketentuan bank setempat, seperti misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembebasan tingkat bunga. Yang kedua yaitu Euro currency market. Euro currency market sering disebut Euro market saja adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito yang memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di bank tersebut berkedudukan. Pusat kegiatan Eurocurrency market di Eropa adalah City of London, yaitu suatu wilayah khusus di London di mana lembaga-lembaga keuangan secara kolektif berkantor.